Dery sudah bergabung. Silakan Bu Nir. Ya, Bapak Ibu, suara terdengar tidak ya? Terdengar jelas Bu? Ya Pak. Mungkin barangkali Bu, saya silakan saja langsung. Mohon maaf, saya sekalian saja mungkin Ibu yang bisa memberikan perkenalan sekaligus untuk Ibu peserta kami di sini. Silakan Bu, kami sudah siap di sini. Mohon maaf kurang jelas suaranya di sini ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi nih Ibu-ibu bidan. Mudah-mudahan suara kami terdengar dengan jelas ya Ibu-ibu ya. Iya Bu, terdengar. Jelas Bu. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya Dery Pinesti. Namanya agak unik ya Ibu-ibu. Saya dari Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan, sebagai Subkoordinator Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan 2. Jadi di kami Bapak Ibu di bidang pengembangan Jafung ini ada 2 subkoordinator. Subkoordinator Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan 1 dan Subkoordinator Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan 2. Dan kebetulan saya sebagai subkoordinator yang kedua ya. Jadi kita di Kementerian Kesehatan ada 30 jabatan fungsional Ibu-ibu. Jadi termasuk bidan ya. Ada 30 dan kami masing-masing untuk satu subkoordinator ada 15 Jafung yang kita tangani termasuk dalam hal regulasi ya, NSPK, kemudian terkait dengan uji kompetensi ya, kemudian terkait juga dengan formasi ibu-ibu. Di ibu-ibunya ada partisipan ada 34 kurangi saya 1 33 ya nih Bu Nirwana. Peserta ada 33 ya. Ada 30 Bu pesertanya. Ini dengan panitia ya dari Bapelkes Kendari ya. Bapelkes Provinsi Sulawesi Tenggara Bu, ya Kendari. Ya betul. Itu saya langsung bisa share screen ya Bu ya. Ya mungkin saya langsung saja Bu Nirwana dan ibu-ibu semua saya akan jadi mohon izin sebelumnya nih sebelumnya Pak Kapus ini akan menyampaikan materi ya. Cuman di saat yang bersamaan hari ini kita tuh seminggu ini ada piket ini ibu-ibu piket vaksinasi ya untuk COVID itu di dekat kantor. Jadi kita untuk yang lansia ya. Jadi saat ini Pak Kapus sedang bertanggung jawab di sana sebagai koordinator di sana. Jadi bisa jam 7 pagi sama briefing di sana untuk vaksinasi karena pesertanya sekitar 1.000 Bapak Ibu yang vaksin ya lansia. Jadi agak crowded di sana sehingga mengamanahkan kepada kami untuk menyampaikan materi terkait dengan kebijakan jabatan fungsional bidan. Bentar, saya ini dulu. Nah, sudah terlihat Ibu-ibu? Sudah Bu. Sudah terlihatkah? Jelas sekali Bu. Baik, terima kasih. Kami akan menyampaikan terkait dengan kebijakan jabatan fungsional bidan. Ini ibu-ibu semua di sini sudah hafal belum permen berapa ya Bapak Ibu-ibu permen bidan? Permen nomor berapa ya? Ini permennya baru nih, bidan. Permen nomor, ada yang hafalkah? Atau dia sudah membaca selesai permenpannya? Perempan bidan ini perempan nomor 36, Ibu-ibu.
Permenpan 36 tahun 2019 tentang jabatan fungsional bidan ya. Kalau Permenpan sebelumnya kan jabatan fungsional bidan dan angka kredit gitu ya. Kalau sekarang tidak ada angka kredit, artinya tidak nama Permenpannya tidak angka kredit tapi langsung jabatan fungsional bidan ya. Sama seperti yang diundangkan bersamaan ya, perawat ya, kan ada 3 Permenpan nih Ibu-ibu tahun 2019 Desember ya diundangkannya. Permenpan nomor 35, Permenpan jabatan fungsional perawat, 36 jabatan fungsional bidan, dan nomor 37 jabatan fungsional terapi psiki dan mulut. Nah, ini Ibu-ibu tahun 2019 ya, Kementerian Kesehatan mendapatkan penghargaan dari Menpan ya sebagai the most innovative institution pembinaan Jafung ya, sebagai institusi paling berinovasi ya dalam pengelolaan jabatan fungsional kesehatan. Jadi merupakan kebahagiaan bagi kita ya Kementerian Kesehatan mendapatkan penghargaan dari Kemenpan karena Jafung di kesehatan itu banyak Ibu-ibu, ada 30 ya, termasuk kementerian atau pembina Jafung yang jumlah Jafungnya terbanyak ya, karena ada 30 jabatan fungsional kesehatan. Nah, ini Ibu-ibu terkait dengan pola karir ya, pola karir untuk pegawai ASN. Nah, ini mungkin sekedar informasi ke ibu-ibu semua nih ya, ibu-ibu bidan. Jadi di dalam Undang-Undang ASN ya, Ibu-ibu, Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 ini ada 3 jabatan. Ya. Yang pertama adalah jabatan administrasi. Ini Ibu-ibu, ini ada jabatan administrasi. Jabatan administrasi ini ada administrator yang setingkat dengan eselon 3, kemudian jabatan pengawas ya setingkat dengan eselon 4 dan jabatan pelaksana. Ini jabatan administrasi yang mungkin di instansi ibu-ibu semua ini kan ada ya eselon 3, eselon 4, ya, ini namanya jabatan administrasi. Nah, sekarang mungkin sedang berproses ya ibu-ibu penyetaraan jabatan ya, penyetaraan jabatan ini dari administrator ya eselon 3 ini disetarakan menjadi ahli madya ya. Kemudian pengawas ya nanti disetarakan dengan ahli muda. Ya, ini sekarang sedang penyetaraan jabatan di pemerintah daerah ya sedang berlangsung. Kemudian kalau di pusat sudah, kebetulan saya juga sudah disetarakan, Ibu menjadi Jafung ya, menjadi jabatan fungsional. Kemudian jabatan fungsional nih ya, jabatan fungsional ini ada 2 kategori. Ada kategori keahlian dan kategori keterampilan. Ini namanya kategori. Jadi ibu-ibu bidan di sini ada yang kategorinya adalah keterampilan. Kategori keterampilan ini Bu, ini yang dari pendidikan D3 ya, kategori keterampilan. Kategori keterampilan ini ada 3 jenjang. Apa Bu jenjangnya Bu? Ada yang bisa menyampaikan mungkin jenjangnya apa saja? Terampil, mahir, penyelia. Jadi ada 3 jenjang Bu untuk keterampilan ya bidan. Kemudian kategori keahlian nih, kategori keahlian Ibu, nih kategori keahlian ya untuk bidan saat ini sudah ada di Permenpan 36 jenjang ahli utama. Jadi sudah diusulkan, sudah ditetapkan oleh Menpan ya. Jadi dari ahli pertama, ahli muda, ahli madya dan ahli utama. Jadi ada 4 jenjang untuk kategori keahlian. Nah, pendidikannya ya itu adalah profesi ya untuk bidan untuk pengangkatan pertama ya untuk yang pendidikan adalah dengan kualifikasi pendidikan profesi bidan. Kemudian jabatan yang ketiga adalah jabatan pimpinan tinggi ya. Jadi ada Japimti Pratama, Japimti Madya dan Utama. Nah, pola karir di sini Ibu-ibu ini bisa horizontal ya, bisa diagonal. Artinya Ibu dari jabatan administrasi ya, administrator, pengawas, pelaksana ini bisa menjadi jabatan fungsional, bisa diangkat menjadi pejabat fungsional dengan mekanisme-mekanisme tertentu. Nah, kemudian dari jabatan fungsional ini bisa Ibu menjadi jabatan pimpinan tinggi. Nah, kok bisa Bu sekarang? Jadi jabatan fungsional ya ini bisa mengikuti bidding Bu untuk menduduki Japimti. Yaitu yang jenjangnya
ahli madya, dan ahli utama. Bisa mengikuti seleksi untuk mengikuti Japinti Pratama. Di pusat sudah banyak Bu yang sudah dari Japinti Pratama ini yang dulunya adalah pejabat fungsional yang madya atau utama. Ya. Kemudian dari Japinti ini juga bisa menjadi jabatan fungsional. Di kami sudah ada beberapa yang sebelumnya adalah Japinti Madya, kemudian perpindahan jabatan ya, mekanisme perpindahan jabatan, kemudian sekarang menjadi pejabat fungsional. Nah, kemudian dari jabatan administrasi ya bisa menjadi posisi ke jabatan pimpinan tinggi ya dengan bidding juga dengan mengikuti bidding, tapi yang sudah sebagai administrator ya Bu sudah mengikuti bisa mengikuti bidding untuk Japinti Pratama. Nah ini ibu-ibu pola karirnya pegawai ASN termasuk di sini adalah pejabat fungsional ini ya. Jadi karirnya semakin terbuka untuk pejabat fungsional ya. Satu bisa menduduki Japinti Pratama, tapi ketika jenjangnya adalah ahli madya atau utama. Mungkin Ibu sering membuka kalau ada lowongan-lowongan yang untuk menduduki Japinti Pratama atau bidding, ini biasanya nanti salah satu kriteria untuk yang bisa mengikuti bidding adalah salah satunya adalah pejabat fungsional, ahli madya atau ahli utama. Jadi ini pola karirnya. Nah, ini adalah jumlah pejabat fungsional di Indonesia, Ibu-ibu. Nah, kalau kita lihat nih yang warna sudah di-highlight warna kuning nih ya, bidan, ya untuk Jafung bidan, ini ada 80.055. Ini termasuk ibu-ibu di sini ya, yang sudah masuk dalam data SAPKBKN ya, sudah masuk di 80.000 ini ya. Jadi ini adalah update di bulan Juli tahun 2020, Bu. Jumlah seluruhnya adalah 374.239 pejabat fungsional untuk 30 jenis. Ya, 30 jenis jabatan fungsional. Kalau kita lihat di sini, yang paling banyak nih Bu adalah perawat nih nomor 19. Nomor 19 perawat 174.683 ya, perawat. Kemudian yang kedua terbesar adalah bidan. 80.055. Ini karena kedudukan atau rumah jabatan Jafung bidan kan sampai ke puskesmas ya Bu. Jadi karena memang kebutuhan ini jumlahnya banyak karena memang kebutuhannya banyak Bu. Jadi jumlahnya banyak ya. Nah, ini ada 30 jenis dan saat ini sedang diusulkan ya Jafung baru. Yang pertama adalah dokter spesialis. Jadi nanti dokter ini akan pengaturan lagi Bu dengan perempan yang lain ya, perempan yang lain sedang diusulkan untuk dokter spesialis. Kalau selama ini kan di KPM 139 masih jadi satu nih anak dokter spesialis. Nah, nanti akan diatur dengan pengaturan tersendiri ya untuk dokter spesialis. Kemudian dokter gigi spesialis juga sama seperti dokter ya, artinya sekarang sedang berproses pengusulan untuk diatur di Permenpan tersendiri. Jadi sedang diusulkan Jafung baru dokter gigi spesialis. Kemudian sedang diusulkan juga dietitian, ya, mungkin di tempat instansi ibu-ibu ini ada yang teman-teman dari nutrisionis ya, ini nanti akan menjadi 2 jabatan fungsional. Yang pertama nutrisionis, yang kedua dietitian. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang 36 tahun 2014 ya, untuk nutrisionis ada 2 jenis, ya, tenaga kesehatan, nutrition dan dietitian. Kemudian sedang diusulkan juga audiologis, ya, audiologis dan teknisi kardiovaskuler. Dan kami sedang berproses nih ibu-ibu untuk usulan-usulan Jafung baru, ya. Mudah-mudahan nanti bisa segera bisa artinya ditetapkan oleh Menpan, sehingga kalau sudah ditetapkan Menpan baru nanti bisa muncul formasi, ya, formasi untuk Jafung-Jafung baru. Nah, ini adalah unit pembina. Ini adalah unit pembina ibu-ibu untuk bidan, ini ada di Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer. Nah, mungkin ibu ada yang sudah pernah ke sana ke Yankes Primer ya, di Ditjen Yankes. Ini adalah unit pembina untuk Jafung bidan. Kalau Ibu sudah membaca di dalam Permenpan 36 2019 di situ Ibu-ibu bahwa untuk penilaian angka kredit yang jenjang tertinggi di sini adalah ahli utama ya. Kalau misalnya nanti ada formasi misalnya di instansi. Nah, untuk penilaian angka kredit yang di pusat ini adalah yang jenjang tertinggi. Artinya nanti Bu bahwa yang dinilai di pusat adalah yang jenjang utama. Nah, bagaimana jenjang madya? Jenjang madya bisa dinilai di daerah, jenjang madya ke bawah. Jadi yang utama saja yang akan dinilai di
pusat. Di unit pembina di TPAK tingkat pusat itu adalah yang jenjang tertinggi. Itu nanti semua akan mengikuti, Bu. Artinya semua Jafung akan sama. Kebetulan nanti ini baru ada 4 yang sudah disesuaikan dengan Permenpan 13 2019 ya. Bidan, perawat, terapis mulut, dan apoteker. Ini sudah 4 yang sudah diundangkan, yang sudah disesuaikan dengan regulasi yang baru. Termasuk tadi penilaian angka kredit, yang jenjang tertinggi saja yang dinilai di pusat. Ini untuk unit pembina yang lain ya, sekedar informasi saja. Ada 12 unit pembina untuk 30 jenis jabatan fungsional. Nah, ini ibu-ibu, ini adalah pengelolaan jabatan fungsional. Nah, ini kami rangkum, Bu, dari PP 11 2017, kemudian dari PP 17 2020 dan dari Permenpan 13 tahun 2019 ya. Jadi mulai dari perencanaan untuk formasi, kemudian pengangkatan dan pengembangan kompetensi, dan kemudian ada perencanaan pengembangan dan pengembangan. Jadi ada 3 kelompok di sini ya, Bu. 3 proses, ada dari mulai perencanaan di sini adalah outputnya adalah formasi, kemudian pengangkatan dan pengembangan. Nah, di perencanaan ini, Bu, ini mungkin Ibu sering mendengar ya waktu in passing ya. Ada formasi enggak? Kalau ada formasi bisa. Nah, ini nih, Bu, formasi. Di formasi di sini di awal nih, Bu. Formasi adalah untuk menentukan menentukan berapa kebutuhan Jafung Bidan di instansi Ibu. Berapa sih kebutuhan Jafung Bidan dengan kategori keterampilan jenjang terampil misalnya, atau jenjang mahir, atau jenjang penyelia. Kemudian berapa sih kebutuhan bidan untuk kategori keahlian? Untuk ahli pertama berapa? Ahli muda berapa? Ahli madya berapa? Atau bahkan sampai misalnya ahli utama. Jadi itu dihitung informasinya. Nah, pengangkatan ke dalam jabatan fungsional ini ada beberapa mekanisme, Bu. Yang pertama adalah pengangkatan pertama di sini ya. Ini pengangkatan pertama dari CPNS. Nah, ketika ada CPNS, ada formasi CPNS, pasti instansi Satker sudah menghitung berapa kebutuhannya sehingga muncullah formasi. Nah, jadi dari pengangkatan CPNS, nah kursornya sudah terlihat ya, CPNS ini kemudian diangkat menjadi PNS dulu, ya Bu, PNS. Kemudian selama 1 tahun dia harus sudah diangkat, ya, mendapatkan SK. Ini pengangkatan pertama. Ada hal yang baru, Bu, ada hal yang baru untuk regulasi Permenpan, ya, termasuk bidan. Kalau dulu di Permenpan lama kan di Jafung Bidan tuh banyak sekali diklat ya, Bu. Mau diangkat diklat, mau alih kategori diklat, mau perpindahan jabatan misalnya diklat, mau naik jenjang diklat ya. Jadi terampil ke ahli harus diklat. Nah, kalau Ibu sudah membaca Permenpan 36 2019 ini kewajiban diklat, Bu, itu cuma 1 kali. Kapan? Sudah diangkat. Jadi sudah duduk dulu ya, sudah duduk ke dalam jabatan fungsional, baru nanti dia mengikuti dan lulus pendidikan diklat fungsional. Ya, kalau Ibu baca di Permenpan 36 itu di pengangkatan pertama itu ada ayat ya, bahwa selambatnya 3 tahun setelah dia diangkat sebagai Jafung Bidan, maka dia harus sudah mengikuti dan lulus diklat fungsional. Kalau tidak ikut dan lulus diklat, maka tidak bisa nih bidan, misalnya tadi ahli pertama ya, tidak bisa naik ke ahli muda. Jadi selain persyaratan uji kompetensi, juga ada persyaratan mengikuti dan lulus diklat. Nah, untuk yang kategori keahlian, bagaimana yang keterampilan? Nah, misalnya ada Jafung Bidan kategori keterampilan diangkat menjadi Jafung Bidan terampil. Sama seperti tadi ahli pertama. Dia duduk dulu ya sebagai Jafung Bidan terampil. Nah, kemudian setelah mendapatkan SK ya bekerja, selambatnya 3 tahun dia harus mengikuti dan lulus diklat fungsional. Nah, kalau tidak ikut dan tidak lulus, maka dia tidak bisa naik jenjang ke mahir. Nah, kemudian ada lagi diklat. Nah, ini yang wajib cuma 1 kali. Jadi di ahli pertama dan di terampil. Nanti kalau sudah ada di ahli muda, dia naik ke madya,
persyaratannya adalah uji kompetensi selain persyaratan lainnya ya, dengan PAK ya, dengan PAK, SKP, kemudian dengan kualifikasi pendidikan. Ya, jadi yang diwajibkan cuma 1 kali, Bu. Ini kenapa? Karena ini kebijakan dari Kemenpan mungkin setelah melihat mengevaluasi ya beberapa jafung yang terkendala dengan karirnya karena terbatasnya mungkin dengan diklat sehingga menghambat nih beberapa jafung ya, tidak hanya kesehatan ya. Sehingga akhirnya Menpan di Permenpan 13 2019 ini yang menjadi acuan dalam revisi Permenpan semua jabatan fungsional ini diklat diwajibkan hanya 1 kali, Bu. Jadi diwajibkan 1 kali, itu pun setelah diangkat. Jadi tidak menghambat pengangkatan. Jadi setelah diangkat, ini baru ikut dan lulus diklat. Ya. Jadi setelah diangkat dia baru ikut dan lulus diklat. Dan saat ini sudah disusun pusat pelatihan bersama dengan Pusat Mutu dan tim penyusun ini modul untuk diklat fungsional bidan. Ya. Sudah TOT, sudah dibuat kurikulum untuk metode LJJ-nya ya, tadi sebelumnya sudah ada dengan metode klasikal, sekarang sudah ada dengan modul dengan LJJ. Dan mudah-mudahan nanti sudah siap lah dari sisi modulnya, jadi tinggal nanti bagaimana nanti pelaksanaannya itu nanti ada di pusat pelatihan SDM. Nah, jadi itu yang hal yang baru di dalam regulasi, jadi terkait dengan diklat ya. Nah, kemudian ini Bu sudah bekerja nih, bidan sudah bekerja, dia mengumpulkan angka kredit ya, kemudian SKP, kemudian ketika akan mengembangkan karirnya, ya, mengembangkan karir, ya, didasarkan pada uji kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan formasi. Apakah dia akan mutasi, promosi, kenaikan jenjang, atau perpindahan jabatan. Nah, ini terkait dengan pengembangan. Terkait dengan pengembangan kompetensi, ini memang ada kewajiban ya setiap jabat fungsional paling tidak 20 jam per tahun ya untuk mengembangkan kompetensinya. Apakah melalui pelatihan jarak jauh ataukah melalui pendidikan atau pelatihan BIMTEK, e-learning, magang, nah paling tidak 20 jam per tahun. Nah, ini kalau dari CPNS. Nah, bagaimana kalau misalnya dari PNS ya, perencanaan atau pengangkatan ke dalam Jafung melalui mekanisme yang sebelumnya sudah PNS ya. Tadi kan CPNS. Nah, ini kalau PNS ini untuk diangkat sebagai pejabat fungsional. Ini pertama bisa dari JFU ke JFT, misalnya dari jabatan fungsional umum bidan ya ke jabatan fungsional tertentu atau dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional bidan. Atau dari JFT ke JFT, misalnya dari JFT lain ya. Asalkan memenuhi syarat, misalnya dari JFT misal dari JFT perawat misalnya, JFT perawat ya, kemudian dia misalnya berpindah ke JFT bidan misalnya itu, tapi tergantung apakah memenuhi syarat atau tidak Bu ya. Kemudian dari jabatan administrasi bisa juga mengikuti atau diangkat ke dalam jabatan fungsional. Nah, sebelumnya dia harus uji kompetensi terlebih dahulu. Nah, mekanismenya ini adalah dengan in-passing ya, atau promosi atau perpindahan jabatan. Nah, pada tahun ini Bu berakhir ya, in-passing nasional itu berakhir di 6 April 2021. Ini in-passing ini adalah penghargaan ya, penghargaan dari Menpan. Mungkin di instansi Bapak Ibu, Ibu-ibu sudah ada yang mekanisme in-passing ya. Mungkin ada Jafung Bidan, bukan Jafung, dia JFU atau Jabatan Pelaksana Bidan ya. Sudah bekerja di di pelayanan terkait dengan suatu kebidanan sudah bertahun-tahun tapi belum diangkat sebagai Jafung. Misalnya golongannya sudah 3D, ya. Golongan sudah 3D, pendidikannya D3 di puskesmas, tapi dia masih JFU bertahun-tahun. Ya. Dia PNS, sudah JFU, ya. JFU, kemudian bertahun-tahun bekerja di puskesmas, tapi belum diangkat. Mungkin karena terkendala belum ikuti diklat. Nah ini yang kemarin in-passing nih. Jadi ketika in-passing ini karena penghargaan, Ibu-ibu ya, penghargaan. Jadi ketika dia golongan 3D, ikut in-passing nasional, ya ketika dia pendidikannya D3, maka bisa disesuaikan atau diangkat ya, penyesuaian langsung ke penyelia. Ya, kalau penyelia kan 3C, 3D ya. Tapi dengan syarat lain, misalnya uji kompetensi in-passing, kemudian dengan adanya formasi, misalnya harus dilihat dulu apakah ada formasi penyelia, calon penyelia di puskesmas tersebut. Jadi ini disesuaikan Bu. Jadi ketika golongan 3D maka dia langsung ke penyelia. Ataupun misalnya dia pendidikannya D4 gitu ya, D4.
Kalau sebelumnya kan belum ada profesi ya, Bu. Pendidikan D4. Kemudian dia bekerja bertahun-tahun di rumah sakit. Dia golongannya adalah 3C. Nah, dia JFU, ya, Jabatan Pelaksana Bidan, pendidikannya D4. Ya. Ini bisa nanti disesuaikan ya, itu ke dalam in-passing ya, itu menjadi Jafung Bidan Ahli Muda. 3C, 3D itu di Bidan Ahli Muda. Begitu Bu. Jadi itulah penghargaan dari Menpan, tapi in-passing nasional sudah berakhir kemarin di 6 April tahun 2021. Kemudian mekanisme dari perpindahan jabatan tadi, mekanisme dari JFU ke JFT, JFT ke JFT dengan mekanisme perpindahan jabatan. Nah, kemudian sama dia mengembangkan kompetensinya, ya, kemudian dia bisa mengembangkan karir juga. Jadi apakah nanti bisa mutasi, promosi, kenaikan jenjang atau perpindahan jabatan atau penugasan khusus. Nah, di pengelolaan ini Bu, di perencanaan ada pengangkatan dan pengembangan, ini kita lakukan juga dengan pemantauan dan evaluasi ya. Kita sudah ada instrumen untuk pemantauan evaluasi, sudah kita laksanakan. Jadi instansi pengguna Jafung ya, dalam rumah sakit, dinas provinsi, kabupaten kota, kementerian lembaga ini sudah sebagai besar sudah mengisi instrumen untuk pemantauan evaluasi. Kita melihat bagaimana pengelolaan Jafung mulai dari perencanaan, pengangkatan dan pengembangan. Ya. Kemudian kita juga sudah ada dukungan dari aplikasi ya, dengan informasi beberapa aplikasi yang sudah dikembangkan untuk mendukung pengelolaan jabatan fungsional kesehatan. Nah, ini pengangkatan tadi Bu, pengangkatan ya, pengangkatan dalam JF. Ada pengangkatan pertama, perpindahan, penyesuaian, promosi ya. Ini di dalam PP 11 tahun 2017 ya. Di pengangkatan pertama di PP 11 ini ada persyaratan uji kompetensi. Nah, Ibu mungkin sudah membaca di PR 436 di pengangkatan pertama ini ada persyaratan uji kompetensi ya, untuk pengangkatan pertama. Namun dengan adanya PP 17 2020, Bu, salah satunya adalah menghapus. Jadi uji kompetensi untuk pengangkatan pertama ini dihapus di ketentuan dari PP 17 tahun 2020 tentang perubahan atas PP 11 tahun 2020 tentang manajemen PNS. Jadi meskipun nanti di PR 436 ada kan Bu ya persyaratan uji UKOM ya, uji kompetensi untuk pengangkatan pertama, tapi nanti akan lebih dijelaskan lagi di dalam Juknis ya. Kalau dalam Juknis, rancangan Juknis sudah ada. Ini sudah tidak ada lagi Bu untuk uji kompetensi untuk pengangkatan pertama ya. Nah, namun untuk perpindahan jabatan masih tidak ada perpindahan jabatan, syarat adalah uji kompetensi, penyesuaian juga nanti uji kompetensi, dan promosi juga uji kompetensi. Namun pengangkatan ini tetap berdasarkan pada kebutuhan, berdasarkan pada formasi. Nah, ini jenjang karirnya untuk